Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala sayyidina rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man walah, amma ba'du. Kalau kita perhatikan sejauh ini, mungkin ketika kita sholat seringkali kita tidak khusyuk, seringkali pikiran kita berada di luar sholat. Dan mungkin dari sejak takbiratul ihram sampai kita salam, barangkali lebih seringnya kita berpikir tentang hal-hal yang lain yang tidak berkaitan dengan sholat kita. Nah, pada video kali ini kita insya Allah akan membahas dan belajar bersama-sama tata cara agar sholat kita khusyuk, agar pikiran dan hati kita tersambung dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan pembahasan kita kali ini berdasarkan dari pengalaman para ulama, berdasarkan dari pembahasan dari berbagai sumber yang dapat kita kumpulkan. Jadi cara yang pertama, kalau kita ingin khusyuk ketika kita sholat, adalah berusaha untuk khusyuk dari sejak kita berwudu. Artinya ketika kita mulai berwudu, kita sudah mulai berpikir untuk masuk ke dalam ibadah sholat. Dan ini pernah dicontohkan oleh Imam Ali Zainal Abidin, cicit Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, putranya Sayyidina Husain. Beliau ketika berwudu, muka beliau terlihat pucat, dan orang-orang di sekitar beliau bertanya, "Wahai Ali Zainal Abidin, kenapa mukamu pucat setiap kali berwudu?" Beliau menjawab, "Karena ketika aku berwudu, aku teringat bahwa aku akan sholat dan aku akan menghadap kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala." Jadi beliau sudah khusyuk dari sejak wudu, sehingga ketika beliau sholat, beliau pun lebih khusyuk lagi. Oleh karenanya diceritakan bahwa di malam hari beliau pernah sholat malam, kemudian tidak sengaja di rumah beliau terjadi kebakaran, namun beliau tidak merasa ada kebakaran, padahal api sangat besar. Para tetangga beliau merasa khawatir tentang keselamatan beliau, tapi beliau tidak merasakan apa-apa. Setelah beliau selesai sholat, baru beliau sadar bahwa di sekitar beliau terjadi kebakaran. Akhirnya beliau keluar dari rumah beliau. Beliau ditanyakan oleh tetangga-tetangga beliau, "Kenapa engkau tidak langsung keluar dari sejak awal terjadi kebakaran? Kami khawatir tentang keselamatanmu." Kata beliau, "Karena ketika aku sholat, aku tidak merasakan apa-apa. Aku tidak merasakan panasnya api yang ada di sekitar saya." Dan ini adalah cara yang pertama kalau kita ingin khusyuk, yaitu belajar agar kita khusyuk dari sejak kita berwudu. Kemudian cara yang kedua kalau kita ingin khusyuk, yaitu berdoa sebelum kita melaksanakan sholat. Makanya orang tua kita, guru-guru kita mengajarkan sebelum kita sholat membaca doa, "Rabbi a'udzubika min hamazati syayatin wa a'udzubika rabbi ayyahdurun." Atau kalau kita ingin lebih mudah, membaca qul a'udzu birabbin nas atau membaca qul a'udzu birabbil falaq. Ini sebagai permintaan tolong kita kepada Allah agar Allah melindungi kita dari setan, dari godaan ketika kita sedang sholat. Kemudian yang ketiga, adabnya ketika kita ingin sholat agar sholat kita khusyuk, kita harus dalam keadaan tenang dan tidak terburu-buru. Makanya Rasulullah sabdakan yang artinya, kalau kalian ingin masuk sholat, maka masuklah ke dalam ibadah sholat dalam keadaan kalian tenang. Jangan kita mengejar rakaat pertama, lari-lari sehingga ketika kita sholat, nafas kita tidak teratur dan itu mengganggu kehusyuan sholat kita, bahkan mungkin kehusyuan sholat orang di samping kita. Kemudian yang keempat, agar kita khusyuk ketika kita sholat, yaitu berusaha untuk memahami arti bacaan yang ada di dalam sholat. Ketika kita takbiratul ihram Allahu Akbar, kita harus memahami, kita harus berusaha untuk menjiwai apa arti dari Allahu Akbar. Allahu Akbar itu artinya Allah Maha Besar, artinya urusan dunia tidak boleh mengalahkan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah harus lebih diprioritaskan dari urusan apapun. Ketika kita sholat, kita fokus menghadap kepada Allah, Zat yang Maha Besar. Kemudian bacaan-bacaan yang lain, bacaan Al-Fatihah, bacaan Iftitah, dan seterusnya, kita berusaha untuk memahami dengan mencari tahu agar kita paham apa yang kita baca ketika kita sholat. Dan pemahaman kita itulah yang insya Allah juga akan membantu kita lebih khusyuk ketika kita sholat menghadap Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian adab dan tata cara yang selanjutnya agar kita khusyuk ketika kita sholat adalah melihat ke tempat sujud. Nah, ini dicontohkan oleh Rasulullah SAW. Beliau bersabda, ketika kalian sholat, lihatlah ke tempat sujud. Kenapa? Karena kalau kita melihat ke tempat sujud, maka insya Allah pandangan kita akan lebih terjaga dari hal-hal yang ada di luar sholat.
Kalau kita melihat ke depan, mungkin ada orang yang lewat, atau ada hal yang bisa membuat konsentrasi kita buyar, atau mungkin ada hal-hal lain yang membuat kita tidak fokus ketika kita sholat. Makanya dianjurkan kita melihat ke tempat sujud agar kita tetap terfokus kepada sholat kita, agar hati kita tetap terfokus kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian cara yang selanjutnya ketika kita sholat, agar kita tidak terlalu banyak bergerak. Hal-hal yang tidak penting tidak perlu kita lakukan. Kecuali misalnya dalam kondisi gatal, ya silahkan sewajarnya saja. Artinya jangan menoleh tanpa keperluan, atau jangan melihat kemana tanpa keperluan, menggerakkan tangan tanpa keperluan. Kadang ada anak-anak kecil misalnya ketika sholat membenarkan sarung, kemudian misalnya kadang bercanda, bahkan ini hal-hal yang bisa membuat sholat kita tidak khusyuk. Makanya sekali lagi, adab dan cara selanjutnya kita berusaha untuk menghindari hal-hal yang tidak penting ketika kita sholat. Kemudian cara yang selanjutnya, kalau kita ingin sholat dalam keadaan khusyuk, maka kita hindari pakaian-pakaian yang bisa menghilangkan konsentrasi kita. Nah, Rasulullah SAW pernah suatu hari beliau sholat dan beliau memakai pakaian yang ada coraknya. Kemudian setelah beliau selesai sholat, beliau bersabda, saya pakai pakaian ini dan pakaian ini sedikit melengahkan konsentrasi saya, sedikit membuyarkan konsentrasi saya. Akhirnya beliau nggak pakai lagi pakaian seperti itu. Apalagi zaman sekarang, banyak di antara kita mungkin yang ketika sholat berjamaah memakai pakaian yang di belakang punggungnya ada tulisan, entah itu nama pemain bola atau mungkin itu gambar-gambar. Nah, ini berpotensi mengganggu konsentrasi orang yang sholat di belakang kita. Oleh karenanya perlu kita hindari. Jangan sampai kita merusak konsentrasi dan kehusyuan orang lain. Jadi cara selanjutnya yaitu berusaha untuk memakai pakaian yang tidak membuat konsentrasi kita hilang dan membuat pikiran kita tidak terfokus kepada sholat kita. Kemudian cara yang selanjutnya kalau kita ingin khusyuk ketika kita sholat, yaitu kita berusaha untuk menganggap bahwa sholat kita ketika itu adalah sholat yang terakhir. Karena kita tidak tahu kapan kita akan meninggal, anggap saja sholat kita itu adalah sholat yang terakhir, sehingga kalau begitu insya Allah kita akan mempersembahkan yang terbaik kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Seakan-akan kita tidak akan sholat lagi, karena mungkin akan Allah cabut nyawa kita ketika kita sholat, atau setelah kita sholat. Nah, ini cara yang selanjutnya kalau kita ingin khusyuk ketika sholat. Demikian beberapa tips dan cara agar sholat kita khusyuk. Semoga kita dan semua orang yang kita kenal diberikan taufik oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala agar bisa memperbaiki kualitas sholat kita, agar kita bisa sholat dalam keadaan khusyuk, dan insya Allah semakin khusyuk sholat kita, maka semakin besar pahala yang kita dapat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semakin khusyuk sholat kita, maka insya Allah sholat kita inilah yang akan mencegah kita dari perbuatan keji dan mungkar, sebagaimana difirmankan oleh Allah, Inna sholata tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Sesungguhnya sholat mencegah dari perbuatan yang keji dan yang mungkar. Artinya, kalau kita merasa bahwa selama ini mungkin masih banyak dosa yang sering kita lakukan, barangkali sholat kita masih belum benar, atau sholat kita masih belum khusyuk. Karena kalau sholat sudah sesuai dengan apa yang Allah inginkan, maka janji Allah bahwa sholat akan mencegah kita dari perbuatan keji dan mungkar akan Allah penuhi. Dan inilah cara kita agar kita terhindar dari maksiat, yaitu salah satunya dengan memperbaiki sholat kita agar kita sholat lebih khusyuk di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Demikian yang bisa kita sampaikan, semoga bisa kita amalkan dan kita ajarkan dan kita sebarkan kepada orang-orang di sekitar kita. Semoga ini menjadi amal jariah. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.